Mungkin saya ingin bertanya lagi sebentar nih ke Pak dosen mengenai ini Pak, penelitian longitudinal tuh dari setiap step dalam arti setiap penelitian itu apakah ada barometernya, tujuannya antara penelitian yang berikutnya atau mungkin hubungan atau korelasi. Apa setiap dari penelitian tersebut berbeda-beda Pak tujuannya? Contoh Mama, di saat sebelum menjabat kalau mungkin lagi masalah pilkada ya, baik banget sama warga. Begitu sudah jadi acuh tak acuh. Apalagi udah jadi di siapa kadang kurang eh, apa ya, kurang sumel lah ya. Apakah juga termasuk kategori peneliti melalui penelitian apa longitudinal itu berarti setipnya beda-beda dong Pak ya. Mungkin yang pertama setipnya bagus, barometernya bagus. Begitu penelitian yang keduanya barometernya sedang. Berarti tujuannya apa Pak dalam penelitian ini Pak? Apa apa tuh karakteristik dari suatu manusia itu bisa suatu saat bisa berubah-berubah gitu ya, Pak ya? Iya, terima kasih Pak Limron ya. Luar biasa sekali pertanyaannya nih. Ini pertanyaan Pak Ketua emang ini ya sangat layak sekali nih. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa karakter dari penelitian longitudinal itu adalah berulangnya waktu penelitian. Berulang ini bukan tanpa sebab ya, tetapi karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mengidentifikasi sebab-sebab perubahan tersebut gitu ya. Oh Sehingga gitu. kemudian tadi objek penelitiannya itu bisa individu, bisa orang, bisa komunitas, bisa kelompok, bisa masyarakat, ya bisa jamaah gitu ya. Nah, itu berarti yang pertama jawabannya itu adalah ada tujuan dan tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi bahasanya untuk mengetahui lah sederhananya mengetahui dari sebab-sebab perubahan yang terjadi pada individu, komunitas, jamaah ataupun masyarakat. Ya, dengan tujuan yang sama berarti tadi untuk barometer ukuran standar alatnya, toolnya itu pun sama gitu ya, sama. Misalnya kita batasi kepada misalnya sifat dermawan. Ya, jadi misalnya judulnya adalah perubahan sifat dermawan ya, misalnya anggota dewan gitu ya yang terhormat misalnya atau fulan misalnya gitu ya. Nah, tapi kan dia harus mendalam tuh. Jadi penelitian awal itu kita teliti, oh ketika dia menjadi masyarakat biasa, oh masya Allah ya rajin ke masjid, kemudian juga apa aktif di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi tadi ukurannya kedermawanan. Kalau tadi itu kan ya masalah-masalah kecil lah. Gitu. Mungkin kalau oh awalnya ke masjid tapi udah jadi anggota dewan jarang ke masjid ya mungkin karena sibuk dan lain sebagainya. Tapi itu bisa diukur juga. Tapi tujuannya tadi dibatasi yaitu kedermawanan. Oke. Berarti ketika dia belum menjadi istilahnya itu anggota dewan masyarakat biasa, oh dia ternyata rajin kok naruh keropak masjid gitu ya. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan donasi dia juga akan ikut juga gitu ya, aktif di situ gitu. Tapi kemudian ketika dia apa mencalonkan dalam jangka waktu kampanye gitu, oh dia semakin baik nih gitu ya, semakin baik gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika sudah jadi, kemudian ternyata nih kok kayaknya ini ya apa ya kayaknya kok agak-agak cuek ya sama masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu asumsinya gitu ya, asumsinya. Tapi kemudian ya kita akan buat riset. Oh, ternyata enggak kok. Buktinya gaji apa anggota dewannya dipotong tuh buat zakat, kemudian juga buat apa tadi lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat. Nah, gitu. Jadi kan tadi perubahannya itu bisa positif, bisa negatif dan positif negatifnya itu adalah mestinya itu objektif ya objektif oh dia mungkin oke lah mungkin dia itu kurang aktif lagi di masyarakat ya karena mungkin memang karena kesibukannya ya kemudian juga jarang sholat ke masjid nih mungkin ya karena karena mungkin memang dia pulang itu malam misalnya ya nggak ketemu lah gitu ya kemudian tapi kedermawanannya karena tadi kita ukur kedermawanan ternyata ini lebih banyak nih jadi ternyata kesimpulannya ya si Bapak Fulan ini dia baiknya itu bukan karena menjadi anggota dewan tapi udah dari dulu sebelum proses setelah pun tetap dermawan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bisa individu,
tadi komunitas, jamaah, masyarakat itu bisa menggunakan longitudinal. Tapi kuncinya itu adalah penelitian yang dilakukan lebih dari 2 kali. Ya, minimal itu 2 kali. Jadi, dan 2 kali itu penelitian pertama dengan kedua itu longitudinal kan dia berurutan dan juga memiliki tujuan, kemudian metode yang sama. Nah, seperti itu. Jadi tadi simpelnya itu seperti pretest dengan post-test. Ketika pretest itu ternyata orangnya itu baik, kemudian ketika post-test juga ternyata orangnya lebih baik lagi. Peningkatannya berarti sangat sangat positif. Gitu ya. Jadi sebenarnya udah kelihatan dan asumsi kita juga sebenarnya kalau ngelihat apalagi tokoh biasanya itu akan lebih kelihatan melalui misalnya dari tetangganya, keluarganya, saudaranya, mungkin apa pengurus masjid ya RT RW-nya. Tadi kan sebenarnya orang udah kelihatan tahu gini gini gini. Jadi kan penelitian kualitatif kan seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa nih menjudge misalnya si Alan gitu ya, orang ini dia baik atau tidak baik kan kita nggak bisa ngukurnya. Nah, ukurannya tapi bisa dari tetangganya, ya kemudian mungkin RT-nya, RW-nya, DKM-nya, atau mungkin masyarakat yang tinggal di dekat situ gitu ya, atau mungkin teman kerjanya itu akan kelihatan, iya kok ternyata mungkin ada yang bilang nggak baik, tapi secara umum banyak yang bilang itu dia baik gitu ya. Nah, seperti itu kalau studinya adalah personal ataupun individu gitu ya. Nah, yang lebih istilahnya itu lebih kompleks itu adalah perubahan yang terjadi di organisasi, lembaga, partai tertentu gitu ya. Tapi kan tadi kuncinya adalah objektif. Peneliti itu mencari sebuah kebenaran yang memang apa adanya. Ya, dan juga tadi kan mencari sebabnya kenapa nih gitu ya. Oh kan kalau yang kelihatan kalau zaman sekarang itu ya apa ya politik paling rame gitu ya. Mohon maaf nih gitu ya. Misalnya, oh kenapa nih Anies mendukung Rano Karno gitu ya, Ahok juga mendukung Rano Karno, kenapa nih? Gitu kan ya kan ini ada perubahan cukup signifikan gitu ya. Tapi kalau kita pelajari, oh ternyata ya kan gampang tinggal kita bisa tanya ketemu Anies sebenarnya gitu nanya ketemu Ahok juga nanya kenapa sih dukung gini gini gini. Itu kan gampang ketemu selesai gitu kan ya. Tapi kan kan kita nggak akses langsung nggak mungkin gitu. Berarti oh dari jejak digitalnya, oh mungkin ya pertimbangannya adalah karena mungkin ini kayaknya ada ini nih apa politik besar nih gitu ya sehingga kemudian ya antara A dengan B, X dengan Y lah istilahnya gitu ya. Ini kuat-kuatan yang mana nih kira-kira pengaruhnya nih. Wah, tapi kalau saya sendiri nggak terlalu ini ke politik praktis gitu ya. Sebenarnya di ini juga di pendidikan sebenarnya lebih banyak lagi ya perkembangan dari ya peserta didik. Ya, dalam proses yang cukup lama, pesantren cukup menarik untuk jadikan objek penelitian. Ya, kemudian juga treatment-treatment tertentu yang digunakan itu juga sebenarnya bisa dilakukan. Sama seperti di apa PTK ya, penelitian tindakan kelas itu kan juga mirip seperti itu. Jadi ada proses yang dilakukan, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau PTK kan sebenarnya lebih kepada improvement. Jadi kalau tadi penelitian itu hanya, oh sebabnya ini, ya sudah ini jadikan rekomendasi gitu ya. Tapi kalau PTK kan, ini udah begini nih, berarti diapakan lagi nih? Oh berarti harus buat apa treatment lagi kita buat gimana caranya agar prestasinya meningkat, agar nilainya itu bagus. Jadi banyak sekali penelitian yang kita bisa lakukan. Itu Pak Setalimron ya. Jadi lebih kepada memang pengulangan dan juga tujuan dan metode serta tool yang sama yang digunakan untuk meneliti objek yang sama dalam beberapa waktu. Itu ya. Jadi longitudinal itu penelitian berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan waktu. Sebenarnya kalau pakai kuantitatif kuantitatif bisa juga 2 kali gitu ya. 2 kali bisa jadi gitu ya. Misalnya ini dengan ini sama nggak sih tahun sekarang, misalnya dengan tahun besok gitu ya. Atau apa kan berbeda mungkin gitu ya. Berbeda atau sama kalau berbeda kenapa nih? Misalnya gini. Nah, orang sekarang ini kayaknya kalau kita survei nih di kelas ini, kalau nonton misalnya itu nonton tuh lebih banyak apa nih? Ya, lebih suka nonton YouTube atau mungkin apa snack video atau mungkin TikTok gitu ya, atau mungkin aplikasi yang lain, Instagram atau mungkin di apa Facebook Reel misalnya, ini lebih banyak yang mana nih? Survei, tapi kelamaan ya waktunya ya. Tergantung, Kalau Pak. Salimah suka nontonnya di apa nih? Ya tergantung internetnya, Pak. Tergantung tergantung Nonton. internetnya bisa itu satu variabel boleh lah Iya, gitu ya tapi tergantung juga minatnya juga tapi juga tergantung kebutuhan, pasarnya Pak. juga gitu ya. Iya
Ya, virtual. kalau kita lihat TikTok itu kan apa ya? Dia punya punya karakter sendiri-sendiri lah. Kalau Abah Suhendi suka ngeliat apa nih? Video nih. Ngeliat apa? Pertarungan Maksudnya antar tuh di binatang, Pak. aplikasi apa? Bukan di videonya. Pertarungan binatang, Pak. Kalau aplikasinya YouTube aja yang sederhana. YouTube aja ya. Di YouTube Reel lebih suka yang video Reel videonya gitu. Real videonya kayak ceramah itu Pak Dr. Misno gitu terus yang Masya Allah. pokoknya yang diperlukan untuk diterapkan di masyarakat lah atau pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang dibutuhkan saya cari dulu jawabannya di YouTube gitu. Jadi saya otomatis jadi santri YouTube. Oke, luar biasa. Oke, saya mau tanya ke Pak Suhendi. YouTube itu dengan waktu yang cukup panjang, apakah kita menonton secara konvensional, artinya menonton dari awal sampai akhir, atau ada trik tertentu? Atau bisa menggunakan AI? Enggak, saya kalau kan belum mengerti AI Pak hanya tapi Eh, dipilih aja misalnya dipercepat bisa itu kalau ada kata-kata yang menjelimet terlalu bertele-tele saya dipercepat aja gitu. Percepatnya pakai apa nih? Percepatan itu pakai kita tarik ininya, atau Ditarik mungkin aja, pakai eh, percepatan suara dua kali ditarik aja. lipat. Nah, ditarik aja Pak. Mm-mm. Tarik aja ya, Mereka, ya kan yang mereka gampang nggak aja tahu. seret aja lah gitu ya. Ya mereka kan nggak tahu. Nggak sakit lagi walaupun diseret. Iya. Nah, kalau Kecuali anak-anak kecuali kecuali kalau ada yang sedang membuat itu tutorial membuat apa gitu bakso gitu ya. Itu ah, mah harus langsung aja terus. belakang beres makan gitu ya. Itu benar banget itu pas pas. Ya, nah maksud saya tadi itu beberapa mahasiswa itu ketika dia menonton video YouTube itu terlalu lama, itu dia bukan dipercepat diseret, tapi suaranya itu dipercepat. Jadi 1,5 sampai 2 kali lebih cepat dari ucapan dari normal. Itu biasanya sangat sangat apa sangat menghemat waktu. Gitu ya, tadinya dari 1 jam itu bisa hanya 30 menit atau bahkan bisa 15 menit kalau kita cepat deh, karena kan kita ngambil intinya. Yang kedua, kita bisa juga copy dari YouTube itu, kemudian kita pindahkan ke ChatGPT dan juga ke beberapa AI, itu langsung kita dapatkan kesimpulan dari pembahasan itu. Tapi sebenarnya di YouTube sendiri di klik kanan itu ada bagian dari resume, itu juga kita bisa menemukan dari resume dari hasilnya. Kalau kita mau ngambil yang inti-intinya saja. Nah, itu bagian dari perkembangan. Oh, ternyata berubah juga nonton YouTube tuh nggak perlu dari 1 jam, Masukan dua nih ada jam. masukan nih benar. Oke, Ada terima masukan kasih, juga. Abah Atur Nuhun. Nah, luar biasa. Kita lanjut ke presentasi yang kedua ya, Pak Ustadz Ali Imran ya. Silakan. Terima kasih Pak dosen atas